Baik anak-anak, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar kalian siang ini? Baik-baik ya. Baik. Alhamdulillah baik. Sudah ya, jangan ngantuk ya. Ini jam-jam rawan ya. Tetap simak apa yang saya sampaikan. Kita nanti sebentar saja supaya kalian tidak boring, tidak bosan mendengarkan saya terus, gitu ya. Nah, anak-anak, hari ini kita ketemu lagi. Kemarin kita ketemu di akuntansi dasar. Sekarang kita ketemu di spreadsheet. Ya, hari ini kita akan kalau di spreadsheet ini adalah pertemuan pertama kita. Ya, di awal pembelajaran ini sudah 6 kali pertemuan ya. Kita daring terus, artinya belum pernah bertatap muka secara virtual seperti ini. Nah, hari ini pertama kita ketemu dan saya appreciate pada teman-teman atau pada kalian yang sudah on-kan kamera, yang tidak on kamera juga tidak apa-apa. Silahkan kalian nyamankan pertemuan Zoom kita pada hari ini, gitu ya. Yang penting satu, jangan ditinggal tidur ya, gitu. Kalian masuk kemudian kalian tidur ya sama saja bohong, nggak dapat ilmu kalian nanti, gitu ya. Nah, baiklah anak-anak. Langsung saja, mari kita pelajari tentang spreadsheet. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa spreadsheet itu adalah aplikasi pengolah angka, ya, aplikasi pengolah angka. Nah, aplikasinya kita menggunakan aplikasi atau menggunakan Excel untuk mengerjakan atau untuk mengoperasikannya. Nah, pada kelas 10 ini kalian mendapatkan materi spreadsheet. Kemudian kelas 11 dan kelas 12 kalian tidak menggunakannya atau kalian tidak mempelajari, tidak ada pelajaran untuk spreadsheet. Tetapi nanti di kelas 12 kalian gunakan spreadsheet ini untuk ujian uji kompetensi atau uji untuk mendapatkan sertifikat LSP. Itu ujian prakteknya nanti mengerjakan spreadsheet ini salah satunya, salah satu unitnya gitu ya. Nah, maka dari itu silakan kalian simak baik-baik. Yang punya laptop silakan minimal 10-15 menit setiap hari itu silakan kalian membuka Excel, kemudian mempraktekkan atau berlatih. Karena spreadsheet ini adalah skill. Skill itu berarti kemampuan kalian akan terasa kalau kalian setiap hari itu mengoperasikannya. Begitu. Yang belum punya laptop, tidak punya laptop, kalau di rumah ada kakak atau tetangga yang punya, silakan kalian pinjam untuk berpraktek begitu. Nah, untuk sementara bisa kalian gunakan spreadsheet yang ada di HP, aplikasinya silakan di-download baik menggunakan VPS ataupun menggunakan Excel spreadsheet gitu ya. Nah, kalau dengan menggunakan HP itu terbatas, menu-menunya terbatas, kemudian pengoperasiannya juga terbatas. Tetapi kalau dengan menggunakan laptop atau personal computer atau PC itu lebih bisa mengeksplor kemampuan kalian gitu ya. Nah, anak-anak sudah terlihat di layar kalian ya. Ini adalah area kerja dari Excel, dinamakan worksheet. Ya, ini pada ulangan kemarin keluar. Area kerja dari Excel itu apa? Nah, review untuk ulangan kemarin banyak yang banyak yang mendapatkan nilai yang baik, yang kurang dari KKM juga banyak. Dina, silakan dihapus. Ya, jangan dicoret-coret ya. Silakan jaga attitude-nya.
Ya, kelihatan soalnya. Ya. Terus, review lagi untuk yang apa namanya kurang dari KKM itu nanti silahkan kalian apa namanya remedi. Nanti remedinya akan saya buka jam 15. Ya, jam 3 sore saya buka jam 3 sore sampai dengan jam 7 malam. Silakan nanti setelah ini kalian belajar dulu apa itu untuk remedinya. Itu. Kalau sudah siap baru kalian buka remedi kemudian kerjakan soalnya lewat Google Classroom. Jangan lupa klik tandai sebagai selesai. Ya. Itu banyak sekali yang lupa menandai. Kalau tidak ditandai nanti tidak bisa rilis nilainya. Itu ya. Nah, sekali lagi ini adalah area kerja dari Excel. Excel yang kita gunakan minimal adalah 2010. Ya, kalau ada yang menggunakan 2007, oke, menu-menunya sama. Hanya fitur hanya tampilannya yang di atas di sini yang berbeda. Ya, untuk menu-menu yang ada di atas inilah yang digunakan untuk pengoperasian. Kalau di dalam laptop ini kelihatan. Ya, kalau di dalam HP itu menunya ada di bawah biasanya. Begitu. Nah, ini yang saya blok ini dari atas, ini adalah kolom. Yang vertikal adalah kolom. Yang horizontal adalah row atau baris. Pertemuan antara kolom dan baris ini dinamakan sel. Ini ya. Ini saya klik di sini. Ya, yang apa itu yang putih ini adalah sel, pertemuan antara kolom dan baris. Nah, ini sel berapa? Kamu bisa lihat di sini. Ini ada name box-nya. Name box-nya adalah F6. F6 ini berarti kolom F baris 6. Ya. Kemudian kalau ini saya blok seperti ini namanya adalah ring. Ya, ini adalah ring. Ringnya berapa? Ring F3 sampai dengan G14. Ini namanya adalah ring. Kalau di blok seperti ini. Ya. Nah, kursor ini juga ada bermacam-macam. Kalau biasa ini bentuknya plus putih seperti ini. Kemudian kalau kalian taruh di antara kolom, nanti bentuknya seperti ini. Ini untuk melebarkan kolom. Memperkecil kolom. Bisa. Di antara row juga sama. Melebarkan atau memperkecil. Ya. Kemudian kalau kalian tempatkan kursornya di sebelah pojok kanan bawah, bentuknya seperti ini. Ini untuk mengcopy file. Mengcopy rumus atau formula. Nih, untuk mengcopy seperti ini. Ditekan kemudian di-drag ke bawah. Ya, tarik ke bawah atau ke samping bisa. Seperti ini. Ya. Kemudian misalkan ini ada tulisan. Tulisannya adalah SMK Negeri 6 Surakarta. Nah, seperti ini. Kamu lihat, ini kolomnya sampai di sini, tetapi tulisannya sampai melebihi kolomnya. Nah, kamu bisa tempatkan kursornya di antara kolom G dan F, kemudian diklik 2 kali. Klik-klik. Nah, nanti secara otomatis akan menyesuaikan kolomnya. Atau bisa ditarik. Nah, kalau ditarik membutuhkan beberapa waktu, beberapa detik waktu. Ya, tapi kalau gini kan, klik-klik, nanti akan menyesuaikan sendiri. Kemudian, masih berbicara tentang kursor, jika kursornya bentuknya seperti ini adalah untuk memindah. Ya, untuk memindah. Nih, pindahkan ke sini. Nah, untuk memindah. Jadi ada beberapa macam tipe kursor. Kursor plus putih seperti ini, kemudian plus hitam,
kemudian bentuknya seperti ini, ada panahnya kanan dan kiri, dan juga ada panah keempat-empatnya. Ada beberapa macam bentuk kursor. Ya. Nah, ini materi ini ada di karakter sel. Ada di bab 3 karakter sel. Ya. Nah, kemudian untuk memformat kolomnya, kalian bisa menggunakan menu format sel. Nah, format sel bisa dari mouse, kalian klik kanan, kemudian format sel, atau dari keyboard CTRL 1. CTRL, tombol CTRL dan angka 1 ini dipencet bersama-sama. Nanti akan muncul format sel seperti ini. Ya, format selnya. Nah, format sel ini adalah untuk memformat selnya. Apanya yang diformat? Nah, ini ada banyak. Ini number, ini untuk menunya. Kemudian alignment. Alignment ini adalah untuk teksnya. Teksnya bentuknya seperti apa? Kemudian font. Font juga untuk teks. Ya, border. Border jika kalian mau memberikan garis pada sel tersebut. Misalkan ini dikasih garis seperti ini. Ya, dikasih warna untuk garisnya misalkan. Nah, ini warnanya akan menyesuaikan. Kalau merah ya merah. Ya. Kemudian fill. Fill ini untuk background-nya. Ya, misalkan dikasih background kuning begini. Ya, protection ini adalah untuk password. Jika kalian menggunakan ini Excel dan itu datanya adalah rahasia, maka menggunakan log ini, gitu ya. Nah, ini pada number ini yang sering digunakan adalah number, currency, dan accounting. Ini adalah untuk memformat angka. Ya, kita ini sampelnya adalah huruf. Jadi kita gunakan huruf dulu. Nah, kemudian di OK. Nah, nanti bentuknya adalah seperti ini. Ini hasil dari yang sudah kita format tadi. Bagaimana dengan angka? Misalkan angka 9 juta. Iya, 9 juta. Nah, kalian tidak boleh menggunakan seperti ini. Rp 9.000.000. Tidak boleh seperti ini. Ya, kenapa tidak boleh? Karena sebentar. 9 juta. Nah, ini kalau kalian gunakan Rp 9 juta seperti ini. Nah, sebentar. Ini ya. Nah, kalau ada hurufnya di dalam karakter angka, kan kalau data itu kan ada 3. Apa saja data? Tipe karakter data. Ada yang ingat? Tipe karakter data apa saja? Data yang berupa ini berupa apa ini? Ini tulisannya bentuknya apa? Angka. Angka, betul. Kalau ini bentuknya apa? Huruf. Huruf. Kalau seperti ini? Ini apa? Karakter bentuknya? Ini adalah angka, kemudian 87 ini adalah huruf. Jadi kalau di dalam Excel seperti ini karakternya adalah termasuk karakter huruf. Iya. Ya. Ya. Kemudian kalau seperti ini, misalkan ada angka 1, angka 2 seperti ini, kemudian ada seperti ini. Nah, ini karakternya apa? 3 ini, angka 3 ini. Numerik. Rumus, Bu. Rumus atau formula?
betul sekali. Rumus atau formula, ya. Rumus atau formula. Walaupun kalau dilihat di sini 1, 2, 3 ini bentuknya angka semua. Tetapi kamu bisa lihat kalau ini saya klik di dalam formula bar ini bentuknya adalah sama dengan F2 plus F3. Berarti ini adalah karakter formula atau rumus. Jadi pada saat kalian kemarin mempelajari tipe karakter data ada 3, yaitu numerik, alfanumerik, dan formula. Numerik itu berarti karakternya adalah karakter angka, kemudian alfanumerik itu adalah huruf, kemudian formula itu berarti rumus. Itu. Ya, nah kemarin kalian sudah mengerjakan latihan yang ini, walaupun tidak diupload, tetapi ini digunakan sebagai latihan. Ya, nih tampilan di sel, itu berarti tampilannya di dalam worksheet-nya. Seperti ini, tampilan di formula bar seperti ini. Jadi kalau tampilan di dalam sel maupun di dalam formula bar ini rata kiri, itu berkarakter huruf. Ya, karakternya adalah karakter huruf. Ini juga sama. Ini karakternya karakter huruf. Walaupun kebanyakan angkanya, ada angkanya, tapi ada hurufnya huruf C. Itu ya. Kemudian nomor 4. Di tampilan desainnya adalah seperti ini. Tampilan di formula bar. Formula bar itu yang ini loh, Nak. Ini yang atas ini ya, yang saya blok hitam ini namanya formula bar. Nih, tampilan di formula barnya seperti ini. Nah, ini berarti karakternya adalah karakter apa? Angka atau huruf? Angka. Angka, betul sekali. Karakternya adalah karakter angka. Nah, bisa dilihat tampilan di sel. Sel itu berarti di worksheet-nya ya. Yang rata sebelah kanan itu berarti karakternya adalah karakter angka. Angka. Terus yang ini karakternya huruf, walaupun ini ratanya adalah rata kiri, kemudian tampilannya adalah tampilan angka maksud saya. Tapi ini adalah karakternya karakter huruf. Ini karakternya adalah karakter formula. Ya. Nah, kemarin ada kesulitan nggak pas mengerjakan ini? Yang mengerjakan pasti ingat ini. Yang tidak mengerjakan ya saya harapkan nanti setelah ini dicoba ya. Walaupun menggunakan HP dicoba mengerjakannya. Terus kalau kalian mengerjakan silakan dikompliti. Artinya kalau tampilannya seperti ini ya kalian mengerjakan atau membuatnya seperti ini juga. Ada bordernya, kemudian ada angkanya itu di rata tengah, ya. Nih ada rata tengah. Kemudian untuk judulnya di sini, ini di bold atau dicetak tebal, kemudian di rata tengah, ada bordernya dan rapi, gitu. Walaupun kalian menggunakan HP, bisa di rata tengah, bisa di bold juga bisa, diberi border juga bisa, gitu ya. Untuk tugas dari karakter data ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut untuk nggak ada, Bu. ya. Oke, lanjut ke karakter sel. Ini ya karakter sel. Nah kemarin karakter sel ini yang mengerjakannya itu sempurna, mendapatkan nilai sempurna. Tapi yang mengerjakannya itu tidak menggunakan border, kemudian tidak di rata tengah, tidak diberi bold, kemudian tidak diformat selnya, itu ya mendapatkan nilai yang sedang-sedang saja. Nah, tapi tetap di atas KKM itu. Ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kalau mengerjakan silakan dibuat yang
sesempurna mungkin. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas untuk yang atas dulu. Nah, kamu lihat di atas. Nah, di atas antara kolom A sampai dengan F ini nyambung terus. Ini menggunakan format merger cell. Ya, merger cell. Di dalam HP ada merger cell. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Nih, ada data seperti ini. Ini saya copy biar saya tidak usah mengetikkannya. Nah, ada data seperti ini. Kamu ketikkan biasa dulu. Kemudian, setelah itu diblok sampai dengan F. Diblok sampai dengan F. Kemudian, pada toolbar home, pilihlah pada alignment. Di sini ada merger cell. Diklik merger cell. Nah, nanti akan langsung jadi satu selnya ya yang diblok tadi. Kemudian biar di tengah berarti kamu senterkan seperti ini. Atau bisa dengan cara cepat. Cara cepatnya bagaimana? Diblok kedua-duanya. Diblok kedua-duanya. Misalkan judulnya itu ada banyak. Data peserta studi tour rute Singapura Malaysia tahun 2021 SMK Negeri 6 Surakarta. Nah, ini kalau kamu blok satu persatu kemudian merger cell kelamaan. Nah, cara cepatnya bagaimana? Cara cepatnya ini diblok seperti ini. Kemudian pada merger cell di sini pilihlah yang merger across. Ya, merger across. Baik, mari kita lanjutkan. Ya, kita akan pelajari bagaimana langkah untuk men-setting atau membuat memformat maksud saya sel yang akan dijadikan judul. Ya, nah setelah kalian mengetikkan judulnya, kemudian diblok keseluruhan seperti ini, kemudian pada toolbar home, kemudian alignment, ini pilihlah yang merger across. Ya, setelah merger across, kemudian disenterkan. Nah, cepat dan mudah. Ya, cepat dan mudah. Nah, kemudian setelah itu, misalkan di bold, diberi diberi tulisan atau tercetak tebal gitu. Nah, ini judulnya. Kemudian pada kolomnya ini silakan diberikan border ya, silakan diberikan border. Nah, kemudian yang sangat penting juga adalah jika ada mata uang atau ada nominal rupiah begitu, silakan kalian format sel tersebut. Ya, seperti pada kasus data peserta study tour ini. Pada data kasus study tour ini ada angka atau ada nominal 1.500.000, 2.500.000, 1 juta dan seterusnya. Nah, ini silakan kalian format dengan baik. Nah, kalau format sel dengan format secara manual itu berbeda. Kalau di format sel itu nanti bisa digunakan untuk perhitungan atau dirumus bisa. Tetapi kalau formatnya dengan menggunakan manual itu nanti tidak bisa digunakan untuk perhitungan atau rumus. Ya. Nah, jika kalian akan menggunakan format sel, silahkan kalian ketikkan dulu secara manual. Ya, saya contohkan. Ini misalkan seperti ini. Nah, diketikkan secara manual terlebih dahulu seperti ini. Tidak boleh ada rupiah, tidak boleh ada titik. Ya, setelah itu baru seperti ini, kemudian di format sel, kanan sel. Nah, kemudian pada number atau currency atau accounting ini silakan kalian pilih.
dipilih. Akan Melu Angel kan Melu Angel. Melu. Yang Gimana ini? Astrid di-off-kan dulu mikrofonnya ya. Astrid Kalinda. Ya, terima kasih. Ya, accounting kemudian di oke. Nah, nanti akan tertampil rupiahnya. Itu. Kalau kalian menggunakan RP manual seperti ini, RP1. Nah, seperti ini, itu nanti tidak bisa digunakan untuk perhitungan. Ya, misalkan ini saya formatnya yang teks misalkan. Saya gunakan RP PE. Nah, kalau kamu gunakan rupiah seperti ini nanti tidak bisa digunakan untuk perhitungan. Jadi, rupiahnya ini dengan menggunakan format cell. Ya, dengan menggunakan format cell. Kemudian, pada total di sini. Nah, total ini juga sama. Karena kita belum menggunakan rumus, maka kalian menghitungnya secara manual. Bu, kemarin saya menggunakan sel tunjuk, Bu. Sama dengan sewa hotel ditambah dengan transport. Seperti ini. Boleh. Saya secara manual, Bu. Langsung saya ketikkan 4 juta rupiah. Boleh, karena kita belum mempelajari rumus. Ya, kita belum mempelajari rumus, maka diperbolehkan untuk mengetikkan secara manual. Tetapi harus di format cell. Itu, ya, akan kelihatan di dalam formula bar. Kemarin saya sudah cek, saya sudah lihat yang menggunakan manual dan yang menggunakan format cell kelihatan. Itu, ya. Nah, kemudian setelah itu, silakan di format dengan baik. Ya, formatnya bisa kemudian di sini pada number di sini bisa kalian gunakan accounting atau currency. Nah, kamu lihat bedanya? Ini saya format dengan menggunakan accounting, yang ini currency. Apa bedanya? Ada yang bisa menjelaskan? Bedanya apa? Tulisan RP-nya, Bu. Kasih RP, Bu. Iya, betul sekali. Tulisan RP-nya. Ya, pinter. Yang sedang jawab, terima kasih ya. Pinter kamu. Tulisan RP-nya yang menggunakan accounting, ini ada jaraknya atau renggang. Ya, ada renggangnya. Kemudian kalau yang menggunakan number, ini mepet. Ya, mepet di dalam di dalam angkanya begitu, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah diberi border. Sekali lagi, kalau kalian mengerjakan silakan diberi border. Border itu adalah garis. Walaupun kalian menggunakan menggunakan HP dalam mengerjakan, tapi bisa kok diberi border, bisa. Ya. Nah, anak-anak, itu penjelasan dari bab-bab yang telah lalu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang jenis dan fungsi rumus matematika. Fungsi itu berarti rumus atau formula, sama. Ya. Jenis dan rumus matematika. Nah, ini ada di bab 6 di modul kalian, nanti bisa kalian pelajari ya. Di situ ada keterangan bahwa rumus matematika itu dimulai dari operator matematika. Operator matematika itu apa saja? Ini penjumlahan, pengurangan, bintang itu untuk perkalian, kemudian garis miring untuk pembagian, topi
Ya, ini simbol topi, ini untuk perpangkatan dan persen. Ini adalah operator matematika. Ya, kemudian ini contohnya. Nah, penulisannya di dalam sel diawali menggunakan sama dengan. Kalau rumus pasti diawali sama dengan. Ya. Kemudian selnya berapa diberikan operator matematika, kemudian nanti akan kelihatan hasilnya. Ya, ini contoh penulisan operator matematika. Kemudian ini kita sudah masuk ke dalam fungsinya. Fungsi matematika apa saja? Ada fungsi produk. Produk itu untuk mengalihkan. Ini jarang digunakan. Kemudian fungsi round. Round itu untuk apa? Digunakan untuk membulatkan nilai dari suatu bilangan ke dalam jumlah desimal tertentu. Ini ya contoh penulisannya. Round A3 berarti sel A3 1. Berarti 1 angka di belakang koma. Misalkan. Nah, ini contohnya sama dengan round kurung buka 2,4,0. Nanti hasil adalah 2, 0. Ini berarti tidak ada desimalnya. Kalau 1, ini berarti desimalnya ada 1. Kemudian round up, ini untuk pembulatan ke atas. Round down untuk pembulatan ke bawah. INT untuk membulatkan bilangan pecahan ke dalam bilangan bulat atau desimal. MOD atau mode, ini untuk mencari sisa hasil pembagian. Kemudian ada SQRT, ada ABS. Nah, ini ABS ini sering digunakan. Ya, ABS ini adalah untuk mengabsolutkan nilai. Ini ya, nilai absolut adalah fungsi ABS akan mengembalikan nilai absolut dari sebuah angka. Maksudnya adalah kalau ada bilangan itu negatif, kalau diberi ABS itu nanti akan menjadi positif. Ini ya, contohnya. Ketikkan rumus berikut pada sel A1 di Excel. Sama dengan ABS buka min 4. Hasil yang muncul pada sel tersebut adalah angka 4. Ini. Kemudian, hasil yang sama dengan rumus di atas, rumus berikut. Sama dengan ABS kurung buka 4. Jadi, ABS kurung buka min 4 sama dengan ABS kurung buka 4. Nah, ABS itu berarti mempositifkan suatu angka yang negatif. Gitu ya. Subtotal, ini juga sering digunakan nanti. Subtotal menghasilkan nilai subtotal suatu data berdasarkan nomor fungsi yang dipilih atau ditetapkan. Nih, subtotalnya berapa? Nomor fungsi pilihan Anda 1, nomor fungsi pilihan Anda 2. Nah, ini nanti bisa kalian pelajari, kemudian langsung diterapkan ke dalam Excel. Fungsi string. Fungsi string ini juga sering digunakan. Fungsi left, ya left, atau bagian kiri dari suatu teks, right, atau bagian kanan dari suatu teks, dan mid. Mid itu tengah. Ya, tengah, posisi tengah sebanyak berapa karakter. Upper, upper itu untuk menjadikan huruf kapital. Lower untuk menjadikan huruf kecil. Proper, mengubah awal teks atau kata menjadi besar. Concatenate, ini untuk menggabungkan dua teks menjadi satu teks. Nah, ada banyak ini. Value, ini juga sering digunakan value. Kemudian teks, kemudian length. Nah, selesai. Yang sering digunakan adalah value, width,
Right? Kemudian lab, kemudian subtotal, ABS juga sering. Ini SGRT enggak, ini juga enggak, ini juga enggak, ini juga enggak. Nah, itu tadi. Ya. Nah, itu adalah rumus untuk matematika. Gitu. Nah, nanti di dalam classroom kalian saya sudah uploadkan, sudah saya ringkaskan untuk materi dari rumus matematika. Nah, ini materi dari rumus matematika. Nah, kompetensi dasarnya adalah mengentry data berdasarkan rumus matematika dan mengolah data berdasarkan rumus matematika. Berarti nanti tujuannya adalah nanti bisa menerapkan rumus matematika untuk untuk mengerjakan suatu data. Indikator menjelaskan pengertian operator dan rumus matematika. Tadi ya, operator matematika sudah kita pelajari, menyebutkan jenis operator dan rumus matematika. Nah, selain menjelaskan, kalian juga harus bisa menyebutkan. Untuk keterampilannya, mengentry data dengan operator dan rumus matematika dan mengolah data dengan operator dan rumus matematika. Jadi, tujuannya kalian bisa menerapkan, bisa menjelaskan, bisa menyebutkan, dan bisa menerapkan atau mengolah data dengan rumus matematika dan operator matematika. Ini pengertiannya. Ini operator matematika. Nanti bisa kalian pelajari rumus matematikanya. Nah, rumusnya ada rumus sum. Nah, berarti tambahannya lagi selain yang sudah kita pelajari tadi adalah rumus sum. Sum itu untuk penjumlahan. Fungsi rumus sum untuk menjumlahkan nilai angka atau rank dalam alamat sel yang berisi nilai numerik. Awas, nilai numerik. Jadi tidak ada karakter hurufnya. Ini contohnya, ini parameter rumusnya. Sama dengan sum, kurung buka, number 1, titik, koma, atau koma. Atau titik 2. Sesuaikan dengan keyboard laptop kalian masing-masing. Ya, kemudian ini contohnya. Bisa kalian menggunakan insert function. Ini insert function. Ini hasilnya. Pakainya sama dengan rumus sum if ini untuk menjumlahkan, tapi ada kriteria atau syaratnya. Ada syarat tertentu. Yang mikrofonnya masih menyala boleh ditutup dulu ya. Nanti ada sesi tanya jawab, bisa dinyalakan mikrofonnya. Kemudian sum ifs ini jika kriterianya lebih dari 1. Kemudian ada mood, round, dan seterusnya, ini sama seperti tadi. Gitu ya. Nah, ini materi untuk rumus matematika. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan. Oh ya, siapa ini? Celia, oke. Silakan Celia, ada apa? Mengentry itu apa, Bu? Mengentry itu memasukkan angka ke dalam sel. Itu mengentry. Ada lagi? Bagus pertanyaannya. Jika ada istilah yang tidak mudeng, boleh langsung ditanyakan ya. Terima kasih Celia. Yang lain? Sekali lagi ya, mengentry itu adalah memasukkan data ke dalam sel. Memasukkan data itu. Oke, ada lagi? Ada? Kalau nggak ada, kita coba ya. Menerapkan rumus matematika. Nah ini. Tadi saya mencontohkan dengan menggunakan rumus operator matematika. Kalau menggunakan operator matematika berarti dimulai dengan sama dengan, dimulai sama dengan.
diklik selnya, tambah, diklik juga selnya. Saya akan digunakan untuk menambah. Kemudian enterkan. Ini menggunakan operator matematika. Nah, kalau kalian sudah menemukan satu rumus, kemudian kopikan ke bawah. Awas, kursornya letakkan di sebelah kanan bawah. Seperti ini, bentuknya plus hitam. Ya, plus hitam. Kemudian setelah itu, ditarik ke bawah. Tekan, kemudian tarik ke bawah. Nah, ini namanya mengcopy rumus. Ya, mengcopy rumus. Nah, kalau bagaimana kalau menggunakan rumus matematika? Ini cocoknya menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus yang untuk penjumlahan? Rumus apa? Sam. Sum, betul sekali. Sum ya, pinter. Sama dengan sum. Kurung buka. Buka itu hurufnya kecil. Boleh kecil, boleh besar. Sama dengan sum, kurung buka. Kemudian di blok yang akan dijumlahkan. Di blok seperti ini. Kurung tutup. Enter. Kalau sudah ketemu satu, kopikan ke bawah. Nah, begini. Ya. Sudah selesai untuk rumus sum. Ada pertanyaan? Gampang ya untuk rumus sum ya? Ya, untuk rumus sum masih gampang. Nah, bagaimana dengan rumus yang lain? Rumus yang lain misalkan rumus sum ifs. Sum ifs itu adalah untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Kriteria tertentu itu misalkan silakan kalian jumlahkan kamar, misalkan ini ada gini, ini saya berikan seperti ini ya. Kamar V401, 401-nya kan ada dua, ya ada dua, ini dan ini. Nah, bagaimana rumusnya? Kita terapkan dengan menggunakan rumus sum ifs, sama dengan sum if kurung buka ringnya. Ring itu berarti yang akan kita jumlahkan. Ring seperti ini, titik koma atau koma, kriteria. Yang akan kita jumlahkan itu berarti ringnya dulu ini, titik koma, kriteria. Kriterianya berarti mulai diawali dengan tanda petik. V spasi 401 kurung titik tanda petik dua kali, kemudian titik koma, samring, sewa hotel. Seperti ini, kemudian kurung tutup. Kita coba apakah berhasil atau tidak. Ya. Berapa ini? Kita format selnya. Nah, kalau seperti ini kan kamu harus ngitung nolnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti 2 juta, Bu. Nah, kalau di format sel, tidak perlu menghitung nolnya. Minimal kamu pisahkan nolnya dengan menggunakan ini. Koma style namanya. Diklik saja. Nah, ini terpisah komanya. Gitu. Ya, ini adalah untuk penjumlahan V401. Apakah betul? Ini 1 juta, ini 1 juta. Berarti jumlahnya adalah 2 juta. Menggunakan sum if. Ya, sum if tidak pakai S. Ada pertanyaan? Untuk sum if bisa? Sum if? Bisa ya? Nanti akan ada tugas. Tugasnya seperti ini. Saya tunjukkan sekalian untuk tugasnya ya. Tugasnya ini tidak diupload,
tapi nanti digunakan untuk untuk ulangan seperti biasa. Tugas ini tidak diupload sekarang, tetapi besok digunakan untuk ulangan. Nah, ini nanti tugasnya. Jelaskan pengertian operator dan rumus matematika. Jelaskan jenis dan operator dan fungsi matematika. Kerjakan soal berikut. Ada 4. Ini nanti dengan menggunakan operator matematika, nilai akhirnya berapa? Nilai akhir diperoleh dari nilai UK1 dan UK2 dibagi 2, berarti rata-ratanya. Ya, kalau menggunakan operator matematika berarti menggunakan simbol garis miring. Kalau pembagi kan garis miring, ya. Kalau menggunakan rumus berarti menggunakan average atau rata-rata. Terus ini kerjakan soal berikut dengan rumus matematika. Nah, kalau rumus berarti terapkan rumusnya. Jumlah dengan menggunakan sum. Total unit persediaan. Total unit persediaan. Ini jumlahnya berapa? Jumlahnya di sini dijumlahkan di sini. Jumlah unit komputer Asus. Nah, ini berarti nanti kamu ngitung Asus. Yang Asus berapa jumlahnya berdasarkan unit. Berarti menggunakan rumus sum if. Sum if. Ya, jumlah unit komputer HP dari UD Cahaya. Ada 2 kriterianya, yaitu komputer HP dan UD Cahaya. Berarti nanti menggunakan sum ifs, pakai S. Ya, nanti dicoba menerapkan rumus ke dalam ke dalam kasus ini. Ya. Itu ya, ini untuk untuk tugas hari ini. Nah, kemudian ini ya. Ini kalau menggunakan sum ifs ini. Pilih sum ifs kemudian klik OK. Nah, ini kalau menggunakan insert function. Nah, caranya sum ring-nya diisikan, kriteria ring-nya diisikan, kriteria 1, kemudian kriteria 2. Nah, ini perlu dicontohkan sum ifs? Perlu tidak? Ya, Bu, nggak apa-apa. Ya, Bu. Ya. Perlu, Bu. Nah, coba ya. Nih, misalkan kriterianya ini saya ganti Kartika misal. Kartika. Terus ini lagi ini juga Kartika. Nanti Kartikanya dan V1-nya ada 3. Ini ya. Kita gunakan rumus sum ifs. Coba. Kita akan coba menggunakan rumus sum ifs dengan menggunakan insert function. Caranya ini di sebelah formula bar, di sebelahnya formula bar ada insert function. Diklik, kemudian pilih atau dicari sum ifs. Ini adanya sum if. Berarti dicari lagi dengan rumus dengan kategori yang lain. Kita coba menggunakan rumus menggunakan kategori match and trick. Nah, ini ada sum ifs. Oke. Nah, seperti ini. Sum ring-nya diblok seperti ini. Kemudian sebentar, kriterianya kok cuman ada 1. Oh, ada lagi. Nah, kriteria 1.
kriteria satunya adalah, oh bentar, salah ya. Samring itu berarti nanti yang dijumlahkan, berarti yang ini. Kriteria 1, nama. Kemudian kriteria ring, kriterianya adalah kalau B, aduh, putus lagi. Masih ini enggak di layar kalian? Masih ada share screen saya? Masih. Oh ya, sebentar. Ini saya stop dulu kalau. Saya ulang ya. Nah, ini. Kriterianya adalah Kartika. Kalau yang B itu namanya adalah Kartika. Kemudian kriteria ring yang kedua adalah ini, kamar. Kriteria duanya adalah V spasi 401. Harus sama persis tulisannya. Kalau tidak sama persis nanti tidak akan terbaca. V spasi 401. Nah, kalau sudah, kemudian oke. Kita coba. Iya. Hasilnya adalah 3 juta. Nah, kelihatan ya? 3 juta di sini. Ini saya koma style. Nah, ini kamu lihat pada formula bar di sini ada 2 kriteria. Sum ifs D5 sampai D14 ini berarti sum ringnya. Kemudian B5, B14 ini adalah kriteria 1. Kriteria satunya apa? Kartika. Kemudian C5 sampai dengan C14 ini adalah kamar. Kamarnya apa? Kamarnya adalah V401. Itu. Maka jumlahnya adalah ini 3 juta. Gitu ya. Bisa menerima penjelasan saya? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Ya, nanti kalau apa itu belum jelas, nanti bisa kalian tanyakan, bisa japri saya, atau bisa melihat lagi video ini, nanti akan saya share linknya. Gitu ya. Nah, anak-anak, jangan sampai ada karakter huruf di saat kalian mengoperasikan atau mengolah angka. Contohnya misalkan ini. Ini ada RP 1.000.000. Kemudian yang satunya ini tidak ada karakter hurufnya. Nah, jika kalian jumlahkan, misalkan saya menggunakan rumus operator matematika sama dengan ini ditambah dengan ini. Nah, ini hasilnya akan tampak karena di sini adalah karakternya teks, ya. Teks ini, kalau teks ini berarti bisa digunakan untuk perhitungan. Tetapi kalau karakternya misalkan ini, coba ini saya rubah menjadi general, misalkan. Kemudian di sini diberi begini. Nah, tetap bisa ya. Oke, kalau tetap bisa berarti ya pada intinya tidak boleh ada karakter huruf yang ada di sel. Kalau ada karakter huruf nanti tidak akan bisa tertampil misalnya seperti ini. Coba. Saya mau menunjukkan kalau ada karakter huruf itu tidak bisa digunakan untuk perhitungan, begitu maksud saya. Ini tetap bisa, berarti karakternya, coba kalau begini bisa nggak?
Tetap bisa ya. Ya, coba nanti di saat kalian mengerjakan, kemudian ada hasil value atau apa itu hashtag name begitu, ada warningnya, berarti ada tulisannya yang tidak tertampil angka tapi tampilannya adalah tulisan, berarti itu ada karakter huruf di dalam data kalian gitu ya. Sebenarnya saya mau menunjukkan kalau ada kesalahan itu nanti bagaimana hasilnya gitu loh, Pak, tidak bisa tertampil. Begitu. Sementara adakah yang mau ditanyakan? Ini tinggal 5 menit waktunya. Nanti kuisnya saya buka jam 15 yang ulangan Google Form-nya itu belum KKM, kurang dari 75, nanti silakan untuk mengerjakan lagi ya, mengerjakan ulang atau remedi. Itu ya. Baik anak-anak. Saya pikir cukup sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Ada yang mau bertanya atau perlu kita diskusikan lagi? Untuk spreadsheet kuncinya adalah satu, yaitu kalian sering latihan, gitu ya. Walaupun menggunakan HP, kalau kalian sering latihan, kalian nanti akan mahir dalam mengoperasikan rumus-rumus yang ada. Gitu ya. Untuk rumus matematika ini nanti 2 pertemuan. Berarti pertemuan ini kalian ada tugas, tugasnya itu tadi. Kemudian pertemuan yang akan datang langsung masuk ke classroom ada tugas yang tidak diupload juga. Nah, 2 tugas hari ini dan minggu depan itu nanti digunakan untuk ulangan. Yang mana yang mau diupload nanti ditunggu pada saat pengumuman ulangan. Begitu anak-anak. Sudah cukup pertemuan pada siang hari ini ya? Ya, baik. Semoga kalian sehat selalu, tetap di rumah saja, jaga protokol kesehatan, dan juga berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas mari kita tutup dengan salam dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya matiin ya.